Bab 81. Di sisi lain, wanita-wanita materialistis yang berkumpul dalam kerumunan itu sedang mengagumi Zayn Lewis, seolah-olah dia adalah pangeran yang sangat menawan. Sedangkan untuk Harvey York, wanita-wanita itu menghina Harvey karena dia terlihat miskin. Mereka berpikir Harvey hanya mencoba berlagak berani di depan banyak orang dan mereka sangat yakin Harvey akan menyesali keputusannya nanti. Zayn merapikan dirinya sambil menikmati sanjungan dari kerumunan orang sebab hampir semua hal di Nyunghi akan berjalan sesuai caranya karena status yang dimilikinya. Dia menahan perutnya saat berjalan menuju Harvey, dikawal bersama-sama penjaganya. Dasar bajingan kecil, kau pikir kau siapa bisa menghajarku seperti itu, hah? Zayn berteriak sambil menunjuk Harvey. Aku sudah lama tinggal di Nyunghi untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang bisa merendahkanku seperti itu. Tapi kau telah melanggar aturanku, aku akan memberitahumu bagaimana nasib burukmu nanti. Kesempatan terakhir, berlututlah dan jilat sepatuku. Lalu kirim wanitamu ke tempatku atau tidak akan ada seorang pun yang berani berbicara bahkan jika aku membunuhmu hari ini. Zayn menggertak dengan wajah yang mengancam, kesan sopan dan ramah yang dia coba pertahankan baru saja terungkap. Saat Zayn selesai berbicara, penjaga-penjaga itu datang dengan benda tajam dan tumpul seolah mereka terlihat seperti ingin membunuh orang. Sudah cukup, kami berjanji akan meminta maaf dan membayar tagihan medismu jika kau pergi meninggalkan kami, atau saya akan menghubungi polisi, kata Mandy Zimmer dengan wajah sedikit cemas. Menghubungi polisi, aku ragu polisi akan menolong seseorang sepertimu daripada Tuan Lewis kami. Silakan saja, aku ingin lihat kau mencobanya. Tantang anak buah Tuan Lewis. Cecilia Zakari terlihat ketakutan, dia menyesal mengajak Harvey ikut karena Harvey lah yang membuat masalah ini. Dia menyalahkan Harvey atas semuanya dan bahkan mengutuknya sampai mati. Cecilia berlari ke samping Wyatt Johnson, menunjukkan ekspresi tidak berdaya padanya, berharap Wyatt bisa menyelamatkan dia dari situasi itu. Hei Wyatt, lakukan sesuatu. Lagi pula kau yang membawa kami ke sini. Ini kesempatan untuk menunjukkan dirimu pada Mandy. Apa kau benar-benar berpikir suami bodoh itu bisa melakukan sesuatu? Tanya Cecilia, karena dia tahu dia akan kena masalah juga telah membawa Mandy ke sini. Wyatt tertegun sesaat, karena dia baru saja ditampar oleh Zayn pagi tadi, tapi dia segera bangkit setelah mendengar bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk mendekati Mandy. Tuan Lewis, mari kita cari jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan ini. Tolong beri belas kasihanmu untukku sebagai anak pertama dari keluarga Johnson. Wyatt memohon dengan sopan. Wyatt tahu bahwa Zayn tidak akan peduli dengannya, jadi dia tidak ada pilihan lain selain membawa nama keluarganya. Keluarga Johnson. Kalau dipikir-pikir, aku tahu ayahmu. Baiklah, aku akan beri ampun. Jawab Zayn. Bab 82. Setelah mendengar apa yang Zayn katakan, Wyatt Johnson merasa sangat lega karena dia tahu keluarganya bukan masalah yang besar bagi Zayn. Kau boleh pergi dengan wanita di sampingmu itu, aku pun tidak ingin apapun darimu. Namun, bocah ini milikku. Sedangkan untuk wanita itu, aku ingin dia bersamaku malam ini. Zayn berkata dengan licik. Tuan Lewis. Kau sangat bisa mengambil pria itu, tapi dua wanita ini adalah teman sekelasku. Tolong biarkan mereka pergi. Wyatt memohon sambil mencoba menyalahkan Harvey York. Apa yang kau mau, Johnson? Bukankah kau sudah kuberi ampun? Apa kau tidak mengerti yang baru saja kukatakan? Zayn bertanya dengan marah sambil mencekik Wyatt. Iya, saya mengerti. Wyatt mengangguk meminta maaf. Kalau begitu nyahlah atau aku akan menghajarmu, ancam Zayn. Ayo kita pergi saja, Wyatt, kata Cecilia Zakari sambil menahan air matanya. Sayang, semua akan baik-baik saja, serahkan padaku. Harvey berkata pada Mandy Zimmer sambil tersenyum, seolah-olah tidak ada penjaga yang mengepung dirinya di sekelilingnya. Harvey berbalik untuk menghadap Zayn dan sedikit bermuka masam. Apa itu artinya kau melepas kesempatan yang kuberi? Kata Harvey. Memang kau siapa bisa membuatku mengemis? Zayn merespon sambil meludah dan mencibir. Bajingan kau mau kami terlibat juga. Wyatt berteriak pada Harvey seperti ingin menangis. Wyatt menyesal telah membawa mereka. Bab 83. Bagaimana jika kau membiarkan istriku dan teman-temannya pergi, sementara aku jadi teman bermainmu sebentar, apa kau punya nyali untuk itu? Tawar Harvey York. Tentu saja, Zayn Lewis membalas dengan wajah serius karena dia tidak terlalu ingin banyak orang melihat rencana apa yang akan dia lakukan pada Harvey. Ketika Mandy sadar dari rasa terkejutnya, dia menyadari dirinya telah berada di luar restoran bersama Cecilia dan Wyatt. Tidak, aku akan kembali ke Harvey. Mandy berkata dengan suara panik.
Mandy tidak pernah terpikir bahwa suaminya yang tidak berguna itu akan membela dirinya dalam situasi tadi. Apa kau sudah gila, Mandy? Kau tidak akan bisa keluar lagi dari sana kalau kau kembali. Cecilia dengan segera menyanggah. Tapi, Wyatt, kau kenal banyak orang, kan? Tolong bantulah aku. Mandy meminta dengan cemas. Mandy, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi kau lihat situasinya, suamimu yang sudah memukuli Tuan Louis. Yang paling bisa kulakukan hanya membawa kalian keluar dari sana. Wyatt menjawab sambil diam-diam berharap Harvey dihajar sampai mati sehingga dia bisa memiliki Mandy. Kembali ke ruangan VIP, suasananya cukup tegang. Apa ada kata-kata terakhir sebelum kau bertemu penciptamu? Tanya anak buah Tuan Louis sambil berusaha menakuti Harvey. Kau yakin kau punya nyali? Balas Harvey dan melempar sebuah kartu nama pada Zain. Sial, kartu nama. Kau pikir kau punya siapa di sisimu? Ejek Zain. Kartu nama. Kawan ini benar-benar gila berpikir dia bisa lari hanya dengan sebuah kartu nama. Apa kau terlalu banyak menonton drama, bocah? Anak buah Tuan Louis ikut mengejek dengan nada yang kasar. Kau yakin tidak mau melihatnya dulu? Jawab Harvey dengan percaya diri. Saat mata Zain melihat kartu nama itu, dia segera terkejut. CEO dari York Enterprise. Zain hampir pingsan setelah melihat kata-kata itu. Bagaimana mungkin? Sampah tidak berharga ini ternyata adalah CEO dari York Enterprise. Zain memeriksa kartu itu dengan keraguan, tapi kemudian dia tercengang saat melihat pola rahasia di kartu itu sama persis dengan pola rahasia yang pada kartu CEO sebelumnya, Belle York. Zain terkejut sambil tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa saat itu karena dia biasanya menggunakan nama keluarga York untuk membuktikan statusnya, tapi hari ini, dia tidak pernah terpikir akan bertemu orang besar itu dan yang lebih buruknya, Zain sudah menyinggung perasaannya. Zain sangat malu dan berharap dia bisa mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Ada apa dengan tatapanmu Tuan Louis? Apa kau belum pernah melihat kartu ini sebelumnya? Tanya Harvey dengan nada datar. Aku pernah melihat ini. Sebelumnya, jawab Zain dengan pandangan sedih saat dia mengembalikan kartu itu ke tangan Harvey dengan sopan. Zain tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sesuatu seperti itu karena butuh seseorang yang setara dalam hal status yang setidaknya memiliki level yang sama untuk bisa memegangnya. Menjadi seorang CEO baru York Enterprise adalah posisi dan gelar yang bergengsi, seorang pria yang tiba-tiba menjabat posisi itu akan menjadi lebih bangga dan layak untuk lebih dihormati. Setidaknya itu yang akan dipikirkan orang luar. Meskipun York Enterprise sudah sangat terkenal di beberapa industri dan kelompok pebisnis, sebenarnya mereka adalah keluarga yang sangat kuno dengan banyak aturan pribadi. Jadi meskipun Zain bisa dihitung sebagai orang luar dari keluarga York, Zain membuat dirinya dalam masalah apabila dia membuat kekacauan dengan orang-orang dari pusat perusahaan York, yang artinya Zain akan kehilangan banyak hal. Karena hal itu, Zain segera mengoreksi sikapnya walaupun dia masih ragu dengan identitas Harvey. Kemudian Zain pergi mencari ponselnya karena dia masih tidak percaya bocah yang tampak seperti pengemis di depannya itu adalah CEO dari York Enterprise saat ini. Aku yakin kau mencoba untuk memastikannya, sini biar aku bantu, kata Harvey saat merebut ponsel dari tangan Zain dan menghubungi sebuah nomor telepon. Halo, sebuah suara dingin dan serius terdengar melalui pengeras suara. Suara yang terdengar akrab itu adalah suara Yvonne Xavier, seorang sekretaris yang cantik dan pekerja keras di depan Harvey. Dia juga ikon dari York Enterprise sebelum sosok CEO mengungkapkan dirinya. Setelah mendengar suara Yvonne, Zain hampir pingsan lagi karena dia tidak percaya bahwa Harvey baru saja menghubungi Yvonne melalui nomor pribadinya. Hal itu menjelaskan semuanya termasuk situasi Zain saat ini. Rak. Ponsel Zain jatuh ke lantai yang diikuti oleh Zain yang berlutut. Bab 84. Semua orang di ruangan itu takjub dengan apa yang baru mereka lihat, termasuk para penjaga keamanan saat Zain Louis berlutut pada Harvey York. Maafkan saya tidak tahu siapa Anda. Tolong ampuni saya. Tolonglah. Ini semua salah saya benar-benar minta maaf. Zain meminta maaf sambil terus-menerus memukuli wajahnya sendiri hingga terlihat bengkak seperti ikan buntal. Tolonglah, beri saya kesempatan yang lain. Zain mengemis saat dia yakin bahwa Harvey adalah CEO dari York Enterprise yang baru. Zain tahu dia akan kehilangan segalanya dengan sekejap jika dia tidak bisa membujuk Harvey, seperti betapa mudahnya jika dia dipromosikan oleh perusahaan York. Apa yang kau lakukan Tuan Louis? Mengapa kau berlutut pada sampah yang tidak berharga ini? Tanya anak buahnya, sambil berusaha menarik Zain untuk berdiri. Cepat berlutut, sialan! Zain berteriak sambil menamparkan anak buahnya dan menendangnya ke lantai.
Jika kau berani berbicara sepatah kata lagi, aku tidak segan untuk membunuhmu. Zain merasa terancam. Pada saat itu, air mata Zain hampir menetes saat dia memohon ampun pada Harvey. Zain takut perkataan dan tindakan dari bawahannya yang bodoh itu akan membuat dia semakin bermasalah. Anak buah Tuan Lewis berusaha membantu atasannya berdiri dengan memegang perutnya dari lantai dengan wajah bengkak. Hajar bajingan kecil ini, dialah yang menyebabkan semua masalah. Teriak Zain ke para penjaga sedangkan Harvey tetap diam. Para penjaga itu langsung mengelilingi anak buah Tuan Lewis yang kemudian menjadi bingung dengan situasi saat ini. Mereka mulai menendang dan menginjak anak buah Tuan Lewis itu. Anak buahnya berteriak kesakitan selama beberapa saat, sebelum dia sepenuhnya hilang kesadaran. Saat Harvey melihat anak buah Tuan Lewis itu sedang dihajar sampai mati, dia melambaikan tangannya sedikit memberi tanda pada penjaga untuk berhenti. "Apa yang kau lakukan Tuan Lewis? Aku kira kau ingin aku menjilat sepatumu dan mengambil istriku untuk tidur denganmu," cibir Harvey dengan nada kasar. "Maafkan saya benar-benar minta maaf. Tolonglah, ampuni saya." Zain mengemis berlutut lagi dan mulai membanting keningnya ke lantai seperti menyembah. "Saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Tidak akan pernah. Tolonglah, saya akan lakukan apa yang Anda inginkan. Hanya ampuni saya, tolonglah." Zain membujuk Harvey karena dia yakin tanpa dana dari York Enterprise, musuhnya hanya akan membuat situasinya menjadi lebih buruk dari neraka. Bab 85. "Aku kira kau ingin menghajarku," tanya Harvey York. "Saya salah," balas Zain Lewis sambil mengambil pisau untuk memotong steak dan menusukkan pisau itu sendiri ke telapak tangan kirinya. Zain berteriak kesakitan sambil tetap mempertahankan posisinya di lantai, berharap Harvey bisa mengampuninya. Setelah melihat itu, Harvey perlahan berdiri dan menepuk kepala Zain sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Harvey pergi, Zain berdiri dengan tatapan mengerikan di wajahnya sambil menatap punggung Harvey karena Harvey akan menjadi mimpi buruk yang baru baginya mulai saat ini. Harvey keluar dari restoran dan melihat dua orang polisi berjaga di situ. "Suamiku," teriak Mandy Zimmer sambil berlari kencang menuju Harvey. "Aku senang kau baik-baik saja," kata Mandy lega. "Tentu aku baik-baik saja," balas Harvey dengan tersenyum. Kau harus berterima kasih pada istrimu karena sudah memanggil polisi, kalau tidak kau tidak akan bisa keluar dari sana tanpa luka, dasar sampah tidak berharga," ejek Cecilia Zakari. Di sisi lain, Wyatt Johnson kecewa melihat Harvey keluar dengan selamat. Pada saat itu, mereka bertiga berpikir bahwa Harvey dapat selamat karena polisi yang datang. "Kenapa kau memanggil polisi, sayang?" tanya Harvey dengan santai. "Maafkan untuk kekacauan ini, Pak, ini hanya sebuah kesalahpahaman," Harvey menjelaskan pada petugas polisi. Petugas polisi itu pergi setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. "Harvey, kau sampah tidak berharga, kau bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Lebih baik kau bercerai, sialan." Wyatt langsung menyalahkan Harvey. Kata "tidak berharga" keluar dari pria yang tidak melakukan apapun selain kabur itu sedikit ironis, bukan? Balas Harvey sambil memberi tatapan dingin pada Wyatt. "Bajingan kau." Wyatt menggerutu dengan ekspresi marah karena tahu Harvey sedang membicarakan apa yang dia lakukan di ruang VIP itu. Wyatt pun pergi setelah melotot pada Harvey. Tiba-tiba, ponsel Mandy berdering. Kakek Zimmer memintanya untuk bertemu. "Ayo kita pergi bersama, mungkin ini tentang investasi dari perusahaan York, kau bilang sudah selesai, bukan? Jangan terlalu khawatir akan itu," Harvey bertanya sambil mengalihkan topik pembicaraan. Bab 86. "Aku takut kau tidak akan memahami ini, meskipun aku sudah buat kesepakatan dengan perusahaan York." Mandy Zimmer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya karena dia tahu keluarga Zimmer tidak akan terlalu senang jika mendengar total pendanaan diturunkan dari $50 juta menjadi $30 juta. Mereka berdua akhirnya pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cecilia Zakari. Di York Enterprise, Yvonne Xavier hendak meninggalkan kantor karena baru saja menangani insiden di restoran Northland. Saat dia melewati kantor Wendy Sorrell, dia melihat Wendy sedang menatap sebuah kantong besar barang-barang mewah sambil cemberut. Sebagai seorang wanita, Yvonne cukup tertarik dengan barang-barang itu. "Sepertinya ada pria kaya yang mencoba menggodamu, Nona Sorrell," Yvonne berkata sambil tersenyum. "Pria kaya apa? Ini hanya Zack Zimmer. Dia berusaha membuatku menyetujui investasi pada keluarga Zimmer. Siapa aku? Bukan orang yang bisa memutuskan, lagi pula CEO sudah punya rencana pada keluarga Zimmers," kata Wendy sambil tetap cemberut. "Oh, Nona Yvonne, bisakah kau menemaniku ke Villa Zimmer dan mengembalikan barang-barang ini pada Zack?"
Semoga kami bisa menyelesaikan masalah ini atau ponselku akan meledak karena semua panggilan dari Zack beberapa hari ini, tanya Wendy. Tentu, aku akan menyelesaikan sesuatu dulu sambil kau mengatur pertemuan dengan keluarga Zimmer, kita akan mengunjungi mereka nanti malam. Ivene menerimanya setelah mengecek waktu di jam tangannya. Awalnya Ivene tidak ingin pergi tapi kemudian dia berpikir bahwa dia seharusnya pergi berkunjung karena ada yang harus dilakukan dengan keluarga Zimmer sebagaimana perintah CEO. Sementara itu, keluarga Zimmer sudah menunggu di Villa Zimmer. Semua orang berharap ada berita baik dari Mandy, bahkan tangan kakek Zimmer sampai gemetaran memegang cerutu di jari-jarinya. Sebenarnya, semua orang sudah berada di sini seharian, mereka menunggu balasan dari Mandy. Siapa sangka Mandy pergi berbelanja dahulu setelah berkunjung ke York Enterprise. Pada akhirnya, kakek Zimmer tidak bisa menunggu lebih lama sehingga dia menghubungi Mandy. Mandy mengambil tempat duduk dan tampak gelisah sementara Harvey York memakan buah dengan santai yang disajikan di atas meja. Semua orang memperhatikan Harvey karena hanya dia saja yang makan, mereka semua membenci Harvey dan menghakiminya karena datang ke pertemuan sebagai menantu laki-laki yang tidak berguna. Kau sungguh pecundang yang tidak berguna, kau pikir kau siapa hadir di pertemuan keluarga kami? Apa kau pikir kau sedang di restoran? Zack berdiri berteriak sambil menunjuk Harvey. Walaupun saya tidak berguna, setidaknya saya tidak pergi dan melecehkan staf resepsionis dari perusahaan lain dan menghilangkan kesepakatan 50 juta dolar. Saya mungkin tidak berguna, tapi tidak seperti seseorang yang hina, saya bukan orang gagal. Harvey mengungkit kesalahan Zack sambil menghinanya secara bersamaan. Kau benar-benar anak baji, teriak Zack dengan marah. Cukup, duduk. Sean Zimmer memotongnya dan melotot pada Zack karena mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Kakek Zimmer mengabaikan Harvey dan menatap pada Mandy sambil menyeruput teh miliknya. Mandy, aku dengar perusahaan iklanmu saat ini sedang menghadapi masalah, apa kau butuh bantuan finansial? Tanya kakek Zimmer sementara semua orang terkejut kakek Zimmer membicarakan topik lain. Mandy pun tercengang sesaat dan dia tidak yakin apa yang kakek Zimmer coba lakukan. Aku memang menghadapi beberapa masalah kemarin, tapi sudah diselesaikan setelah aku mendapat investasi sebesar 800.000 dolar. Mandy menjawab pertanyaan kakek Zimmer. Bagus, rasanya aku telah membuat pilihan yang tepat, pertahankan itu dan kau bisa menjadi CEO dari perusahaan Zimmer suatu hari. Kakek Zimmer memuji Mandy sambil tersenyum. Jadi, bagaimana kesepakatan hari ini? Kemudian kakek Zimmer bertanya. Kakek, maafkan aku tidak bisa memberikan laporan yang spesifik. Masalahnya, CEO terlihat tidak senang dan memerintah Wendy Sorrell untuk menindaklanjuti kasus pengajuan proyek kita, yang mana dia berjanji hanya memberi kita dana 30 juta dolar sementara itu mereka meminta tambahan 10% dari keuntungan. Mandy menjawab dengan tatapan canggung. Apa? Aku kira kita sudah setuju dengan 50 juta, bagaimana bisa mereka mengubahnya seperti itu? Mereka bahkan ingin tambahan 10%. Konyol sekali, kakek Zimmer berseru. Bab 87. Kakek Zimmer merasa gelisah, terlihat jelas sekali di wajahnya, karena keluarga Zimmer tidak akan mendapat untung banyak dari kesepakatan baru itu. Mandy, bagaimana aturan dan kesepakatannya bisa berubah drastis? Pastinya, kau tidak berencana untuk menjebak keluarga kita dengan orang luar, kan? Sean Zimmer bertanya pada Mandy Zimmer. Setelah mendengar yang ditanyakan Sean, semua orang sekitar mulai percaya tuduhan Sean karena mereka semua pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk curiga terhadap Mandy. Mandy marah karena semua usahanya tidak diakui, bahkan malah dituduh menjebak keluarganya sendiri. Rak. Sebelum Mandy berkata apapun, sebuah kulit semangka melayang di udara dan mendarat di wajah Sean. Cuy. Sean meludah dengan jijik karena dia cukup sensitif dengan sisa makanan. Apa yang kau lakukan, sialan? Kau benar-benar sampah tidak berharga. Zack Zimmer berteriak pada Harvey York saat dia melihat ayahnya dilemparkan dengan kulit semangka. Saya hanya sedang melempar sampah, jawab Harvey dengan percaya diri. Zack tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi karena Harvey menghina ayahnya. Dia mengambil asbak terdekat dan mencoba memukul Harvey dengan itu. Bu! Sialan! Teriak Zack kesakitan saat Harvey merebut asbak itu dan membantingnya ke dahi Zack. Kau bajingan sialan! Aku akan bunuh kau! Teriak Zack karena hal ini akan menjadi penghinaan bagi kedua ayah dan anak jika Zack tetap diam. Cukup, kakek Zimmer menghentikan mereka berdua. Harvey, sebaiknya kau beri aku penjelasan atau bahkan Mandy tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Kakek Zimmer mengancam dengan pandangan dingin. Mandy terkejut dengan tindakan Harvey karena telah menyebabkan keributan di depan kakek Zimmer, diaman dia adalah kepala keluarga dari Zimmer.
Bab 88. Akan tetapi, jauh di dalam lubuk hati Mandy Zimmer, dia setuju Sean Zimmer dan Zack Zimmer memang pantas dipermalukan. Harvey York tidak berniat memberi penjelasan lebih jauh, dengan santainya dia mengambil sepotong semangka lagi. Tidak ada apa-apa, aku hanya membuang sampah, bukan salahku kalau kata-kata seseorang bau seperti tempat sampah, jawab Harvey dengan tenang. Kau benar-benar baji, Sean menggerutu sambil melolot pada Harvey dan menyeka wajahnya dari cairan semangka. Sean sangat tersinggung sampai tubuhnya gemetaran. Ada apa denganku? Putramu yang menyebabkan masalah, yang diselesaikan oleh istriku. Kalian semua mengabaikan usahanya dan tidak memberi ucapan terima kasih yang pantas dia terima, tapi bahkan malah berani menuduhnya menjebak keluarganya sendiri. Betapa ironisnya itu. Baiklah, biarkan putramu saja yang menanganinya. Harvey menjawab Sean dengan menantang. Harvey York, kau hanya menantu yang menumpang, kau pikir kau siapa bisa berbicara di pertemuan keluarga. Selain itu, sebagai seorang anggota Zimmer, Mandy memang seharus bekerja untuk keluarga kita. Teriak Sean pada Harvey. Dan membiarkan putramu yang berharga mendapatkan semua kemenangannya tanpa melakukan apa-apa, benar, kan? Harvey menyela. Bagaimana jika dia pergi dan melecehkan staf mereka lagi dan membuat kita bangkrut? Bukankah seharusnya kau takut akan itu? Sindir Harvey kemudian. Pada saat itu, orang banyak mulai khawatir saat mereka berpikir Zack akan melakukan hal seperti itu lagi sebagaimana kesan mereka terhadap Zack. Orang banyak mulai ketakutan karena mereka akan langsung kehilangan segalanya dan menjadi orang biasa jika keluarga Zimmer bangkrut. Kakek Zimmer, Harvey ada benarnya. Kita tidak bisa membiarkan Zack mengacau lagi kali ini. Betul sekali, dialah yang menyebabkan masalah, dan setidaknya Mandy telah memberi kita kesempatan yang baru untuk melakukan kesepakatan dengan York Enterprise. Intinya kita setidaknya mendapatkan pendanaan, walaupun kehilangan sedikit untung, aku rasa tidak akan menjadi masalah besar. Itu benar, terima kasih kepada Mandy yang telah memberikan kesempatan bagi keluarga kita untuk bertahan. Hanya dalam hitungan menit, pandangan orang banyak berbalik melawan Zack. Sementara itu, kakek Zimmer mengerutkan keningnya karena dia juga memang sudah curiga terhadap Mandy sebelumnya. Namun, kakek Zimmer tidak punya pilihan lagi selain menyetujui kesepakatan itu karena dia khawatir perusahaan York akan membatalkan penawaran jika keluarga Zimmer mengganti penanggung jawabnya. Mandy, karena perusahaan York sudah memberi penawaran, kita akan menerimanya. Namun, bisakah kau coba untuk bernegosiasi dengan mereka mengenai pengambilan keuntungan 10% itu? Jika tidak bisa berarti kita hanya bekerja untuk mereka, tanya kakek Zimmer setelah berpikir sejenak. Bab 89. Mengenai hal itu, Mandy Zimmer tidak terlalu yakin dengan permintaan kakek Zimmer. Secara tidak sengaja, Mandy melirik Harvey York. Terima saja permintaanku. Kakek Zimmer tertawa karena dia mengira Mandy punya koneksi internal dengan seseorang dari manajemen tinggi York Enterprise. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan setelah melihat Mandy berhasil menyelesaikan tugas yang begitu sulit ini. Baik kakek, aku berjanji. Tidak, Harvey menyela saat Mandy akan menerima permintaan kakek. Apa yang salah denganmu sialan? Siapa kau berhak untuk menolak? Zack Zimmer berteriak sambil memegangi kepalanya karena dia mulai takut dengan perbuatan nekat Harvey. Harvey, aku mengabaikan sikap burukmu tadi karena aku menghargai Mandy. Apa kau pikir kau layak berbicara di rumah ini? Kakek Zimmer mengancam sambil menatap Harvey dengan dingin karena Harvey benar-benar marah setelah membuat keributan beberapa kali. Sebelumnya kau berjanji bahwa Mandy akan menjadi CEO jika dia mendapatkan kesepakatan itu, tapi sekarang kau baru saja membuat persyaratan baru dan membiarkan dia melakukan hal yang cukup mustahil. Aku pikir kau hanya mencoba membuat istriku terlihat buruk. Harvey menjawab dengan nada dingin. Aku mencoba membuat istrimu terlihat buruk. Kakek Zimmer bertanya dengan marah sambil berdiri dan menunjuk pada Harvey. Apa, penumpang, ini mencoba mencari masalah baru lagi? Dia pikir dia siapa? Kalau saja kita tidak sedang berusaha membujuk Mandy, dia bahkan tidak akan berada di sini. Bahkan seekor anjing dari keluarga Zimmer lebih pantas dihargai daripada Harvey. Keluarga Zimmer yang lain tercengang dengan perkataan Harvey sementara mereka semua memandangnya seperti orang gila. Harvey, berhentilah, sudah cukup. Kakek, aku akan coba bernegosiasi dengan perusahaan York, tapi aku tidak menjamin itu akan berhasil. Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan menarik kembali tawarannya, aku harap kau mempersiapkan diri untuk itu. Mandy memberhentikan Harvey untuk bersikap lebih lanjut dan berkata kepada kakek Zimmer. Kakek Zimmer tertegun sejenak karena dia tidak terpikir hal ini sebelumnya. Jika ada kesalahan, keluarga Zimmer akan mendapat masalah besar. Sekarang kau bisa berhenti berakting Mandy.
Apa kau benar-benar berpikir kau saja yang bisa menangani kesepakatan itu? Wendy Sorrell dari York Enterprise mengirim pesan padaku, dia akan mengunjungi kita malam ini. Zack berkata dengan kencang sambil memegang ponselnya. Wendy Sorrell, dari York Enterprise. Sean menjadi bersemangat setelah mendengar apa yang Zack katakan. Benar, Zack menjawab sambil memasang pandangan mencela ke arah orang banyak, khususnya ke Mandy. Karena manajer Sorrell datang ke tempat kita, kemungkinan besar dia datang untuk membicarakan kesepakatan. Selain itu, kita bisa mendapat penawaran yang lebih baik karena dialah yang mengunjungi kita. Kakek, sepertinya pertunjukan seseorang harus berakhir. Zack berkata pada kakek Zimmer sambil berusaha mencela Mandy. Bam! Zack melempar ponselnya ke atas meja agar dilihat oleh yang lain. Apa benar itu manajer Sorrell? Bab 90. Zack Zimmer benar-benar harapan keluarga kami. Bahkan sekalipun tanpa dia, yang pergi pagi ini berusaha untuk mengajukan kesepakatan, perusahaan York tetap akan mengontak kami juga. Orang banyak itu pun mengubah pandangan mereka, kali ini mereka menentang Mandy Zimmer. Kamu yakin akan hal itu Zack? Kakek Zimmer bertanya sambil mengerutkan wajahnya. Tentu saja, Zack menjawab sambil menelepon Wendy Sorrell dan menghubungkannya dengan pengeras suara. Halo, Tuan Zimmer. Suara lembut Wendy terdengar dari pengeras suara tersebut. Halo Nona Sorrell, saya telah memberitahu kakek Zimmer mengenai kunjungan Anda malam ini, bolehkah saya tahu kapan Anda akan sampai? Zack membalas sambil tersenyum sombong. Tidak perlu berlebihan, aku di sini hanya akan menyerahkan beberapa barang kepadamu. Wendy menjawab. Dengan senang hati, apakah Anda butuh tumpangan? Zack menawarkan. Tidak perlu, aku punya kendaraanku sendiri, aku akan tiba sekitar jam 7 malam. Wendy menjawab. Baiklah, kami menunggu kedatangan Anda. Zack menjawab dengan wajah yang bangga sebelum menutup telepon tersebut. Barang apa? Mungkinkah itu kontrak tersebut? Orang-orang di aula itu penasaran. Zack, aku ingat dia berkata, enyahlah kepadamu beberapa hari lalu, bagaimana bisa? Kakek Zimmer bertanya dengan wajah terkejut. Kakek, bukankah kakek tahu yang semua wanita inginkan adalah kekayaan? Aku telah mengirimi dia hadiah yang bernilai $100.000 kepadanya dalam beberapa hari ini, aku berani bertaruh dia pasti sudah jatuh hati kepadaku. Jangan lupa biarkan aku mengklaim dan mendapatkan kembali uangnya setelah semua ini selesai, kakek. Jawab Zack sambil menyeringai. Tidak masalah, jika yang kamu lakukan dapat mendatangkan keuntungan kepada keluarga kami, kamu bahkan bisa mendapatkan posisi CEO apabila kamu mau. Kakek Zimmer menawarkan kembali. Kakek, kau tidak adil. Kata Mandy tidak puas sebab dia telah bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesepakatan tersebut. Tapi pada akhirnya, semua keagungan, kebanggaan, dan pengakuan diberikan kepada Zack. Adil, Mandy Zimmer, kamu bukanlah satu-satunya yang memiliki rencana di balik semua ini. Kamu hanya sekedar dapat membuat kesepakatan yang bahkan tidak ada gunanya, sedangkan aku berhasil membuat manajer mereka berkunjung ke sini. Itu bukan berarti aku mencuri kemenanganmu, hanya saja memang kau tidak cukup cakap dan mampu dalam mengerjakannya. Zack mengejek dengan nada yang merendahkan. Bab 91. Kakek, Mandy dengan gelisah memandang kakek Zimmer. Kakek Zimmer tersenyum dan berkata, Mandy, aku tahu aku telah keliru terhadapmu hari ini. Namun, kontrak yang kau bawa tidak membuahkan keuntungan sama sekali kepada keluarga Zimmer. Tentu saja, aku tidak akan melupakan upaya dan jasamu terhadap ini. Bagaimana apabila seperti ini, saat semuanya berjalan dengan baik dan kita mendapatkan keuntungan, saya akan memberikan kepadamu lebih dari apa yang dijanjikan. Kakek Zimmer tetap diam mengenai posisi CEO. Dia seakan-akan melupakan hal itu dan tidak mengingatnya kembali. Dia tidak pernah berpikir hal yang tinggi kepada cucu perempuannya itu. Kakek Zimmer selalu berpikiran bahwa cepat atau lambat wanita akan selalu bersifat konsumtif dan haus akan kekayaan. Terlebih lagi tidak akan membantu keluarga Zimmer ke arah yang lebih baik, jika suami Mandy hanyalah seorang menantu laki-laki yang tidak berharga. Dulu kakek Zimmer pernah sempat menghargai Mandy hanya karena berhasil menutup kontrak dari York Enterprise. Tetapi sejak sekarang Zack Zimmer lebih dapat diandalkan dibanding dirinya, kakek Zimmer pun mengesampingkan posisi Mandy. Mandy pun duduk tanpa suara. Dia tidak bisa ngomong lagi. Kata-kata dari kakek Zimmer sudah mutlak. Hanya akan timbul masalah yang lebih lagi terhadapnya apabila Mandy melanjutkan untuk berargumen dengannya. Harvey York mengulurkan tangannya lalu menggenggam tangan kanan Mandy. Harvey tersenyum pada Mandy. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang pelan. Jangan khawatir, apa kamu pikir Zack akan berhasil mendapatkan kontraknya dengan sikap yang seperti itu? Walaupun suara Harvey tidak keras, banyak orang di sekitar mendengar kata-katanya.
Semuanya pun mengalihkan pandangan kepadanya. Zack hampir saja meluap dalam kemarahan, tetapi tiba-tiba saja dia menenangkan dirinya. Dia memandang Harvey dengan tajam dan berkata, "Hei pecundang, apa kau berani bertaruh denganku? Apabila aku berhasil mendapatkan kontrak ini, kau dan istrimu akan disingkirkan dari keluarga Zimmer. Kalian berdua tidak akan diperbolehkan menginjak rumah ini." "Harvey!" teriak Mandy mencoba untuk menghentikannya. Taruhan diterima. Harvey memandang kepada Zack. "Namun, apa yang akan kau lakukan apabila negosiasi tersebut gagal? Apa kau akan meninggalkan keluarga Zimmer? Aku hanya takut pada saat itu tiba, tidak ada satupun yang bahkan menginginkanmu sebagai menantu laki-laki yang tinggal menumpang di keluarga manapun." "Kakau," Zack menunjuk tepat kepada Harvey. "Kau tunggu dan lihat saja. Setelah malam ini usai, aku pastikan kau tidak akan bisa mengambil bahkan satu langkah pun melewati pintu dari rumah keluarga Zimmer ini." "Sudah cukup, berhenti berdebat. Kakek Zimmer masih bisa bersikap tenang. Mari kita semua ke bawah dan menyiapkan diri kita untuk malam ini. Kita harus menjamu tamu VIP kita dengan sangat baik dan semua yang ada di sini harus menemani mereka. Kalian semua mengerti?" "Baik Tuan." Kerumunan anggota keluarga Zimmer tersebut mengangguk secara serempak. Rumor mengatakan bahwa tamu utama malam ini, manajer York Enterprise, Wendy Sorrell, tidak hanya muda dan mempesona, dia pun cukup berpengaruh di York Enterprise. Jika mereka bisa menyenangkannya, dan mengikuti apa saja yang dia katakan, sudah pasti mereka bisa mendapatkan kontraknya. Masing-masing dari mereka menyimpan motifnya sendiri-sendiri dan keluarga Zimmer pun secara berturut-turut meninggalkan aula itu. Di luar villa, Harvey terlihat mengikuti Mandy dari belakang. Hal tersebut membuat dia terlihat seperti pecundang bagi siapapun yang melihatnya. Lebih jauh lagi, Sean dan Zack, pasangan bapak dan anak itu berdiri bersebelahan. Sean Zimmer memandang Harvey dari belakang, suaranya penuh dengan kebencian. "Zack, kau melakukannya dengan baik. Setelah malam ini, aku akan membuat menantu kurang ajar ini untuk keluar dari keluarga Zimmer selamanya." "Itu tidak akan cukup," Zack merespon dengan nada yang dingin. Don Sander telah mencoba untuk menyingkirkannya terakhir kali, tapi dia berhasil luput karena keberuntungannya. Tapi dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menjadi gelandangan yang berkeliaran di jalanan. Aku yakin tidak akan ada satupun yang mau datang dan menyelamatkannya. "Kau jangan khawatir, Ayah. Aku akan memastikan hukuman kepada siapapun yang berani merendahkan kita berdua. Dari hari ini sampai ke depannya, kita lihat saja hari ini sampai ke depannya, kita lihat saja siapa dari keluarga Zimmer yang berani untuk menentang tujuan kita. Pada saat si kakek tua itu mencapai umur 100 tahun, apapun yang dimiliki oleh keluarga Zimmer akan menjadi milik kita." Ekspresi Zack sangatlah dingin dan ambisiusa. Dia telah menantikan hari ini sejak lama. Muka Sean dipenuhi dengan kepuasan dan kekaguman. Anaknya mungkin arogan dan sangat dominan, tapi dia adalah seseorang yang dapat diandalkan dalam waktu krusial seperti ini. Seperti suatu anugerah untuk memiliki anak seperti Zack. Sebelum jam 7 malam, lampu warna-warni bersinar dinyalakan di sepanjang villa keluarga Zimmer. Mereka mendekorasi villa tersebut semewah yang mereka bisa. Mereka bahkan mengundang beberapa kepala koki dari beragam hotel bintang 5. Aula villa dihiasi sedemikian rupa menjadi seperti lobi hotel bintang 5. Beragam jenis makanan-makanan lezat disiapkan. Semua anggota keluarga Zimmer mengenakan pakaian paling terbaik mereka dan berkumpul di pintu masuk utama. Zack dan kakek Zimmer mengenakan setelan jas, tersenyum dan langsung menjadi pusat perhatian utama. Mereka memberi gambaran kepada semua yang hadir bahwa merekalah yang menentukan semua keputusan utama bagi keluarga Zimmer. Di bagian ujung dari keramaian tersebut terlihat Mandy yang merasa kesal. Dia tidak menyangka bahwa Zack lah yang pada akhirnya menuai penghargaan. Semua kerja kerasnya seperti sia-sia. Harvey mengenakan pakaian yang dia beli di toko pinggir jalan, penampilannya sangatlah terlihat asing dibandingkan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia menantikan pertemuan malam ini. Wendy tidak akan berani secara pribadi bernegosiasi dengan keluarga Zimmer tanpa arahan dari Harvey langsung, apalagi jika harus menaikkan persyaratan atau merubah aturan. Oleh karena itu, Harvey sangat penasaran pada alasan kenapa Wendy datang hari ini. Bab 92. Berdiri dan menunggu di depan pintu masuk villa, kakek Zimmer mengangkat tangannya untuk melihat waktu melalui jam emas yang dikenakan di pergelangan tangannya. Dia melihat bahwa sudah hampir waktunya, maka dia melambaikan tangan memberi tanda kepada mereka untuk diam. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Ingatlah bahwa malam ini adalah malam yang sangat penting untuk kita, keluarga Zimmer. Malam ini akan menentukan apakah keluarga kita mampu untuk menjadi keluarga kelas 1 di Niumhi. Semuanya, berikan semangat terbaikmu dan berhati-hatilah bersikap terhadap tamu utama kita."
Apa kalian mengerti? Baik Pak, semua anggota keluarga Zimmer menjawab dengan senyuman wajah mereka. Zack Zimmer tiba-tiba berbisik, kakek, aku sebenarnya memiliki suatu pengajuan. Ya, cucu paling penurut yang kusayangi. Cepat katakan kepadamu apa yang ada di pikiranmu, jawab kakek Zimmer dengan bersemangat. Dia cukup kecewa dengan kinerja Zack sebelumnya. Namun, dia sangat senang dengan Zack malam ini. Terlebih lagi, kakek Zimmer selama ini sebenarnya selalu memandang sebelah mata kepada Zack dibandingkan dengan 3 generasi keluarga Zimmer. Sikap pilih kasih dari kakek Zimmer yang Zack dapatkan membuat dia bisa bersikap santai. Zack tersenyum dan dengan lembut berkata, kakek, aku sampai saat ini belum memiliki kekasih. Bagaimana apabila malam ini kita mengadakan perjodohan dan jadikan Wendy Sorrell sebagai tunanganku? Dengan begitu, dua keluarga akan menjadi satu. Bukankah kau pikir rencana ini sangatlah bagus? Kedepannya, bukankah tidak mungkin untuk meminta investasi sebesar ratusan, ribuan, jutaan, atau bahkan ratusan juta? Pertunangan. Kakek Zimmer mengerutkan keningnya. Wanita itu bukan berasal dari keluarga York. Apakah ada maksud lain dari pernikahan ini? Zack tersenyum sekali lagi. Kakek, apa kau pikir Wendy mau menikah dan menjadi bagian dari keluarga Zimmer jika dia berasal dari keluarga York? Aku telah melakukan sedikit penyelidikan terhadap latar belakang dirinya. Walaupun dia memiliki karir yang sangat baik, dia ternyata berasal dari keluarga yang biasa. Bukankah kau pikir dia akan setuju untuk menikah dengan keluarga kaya seperti kita? Setelah dia menikah dengan keluarga kita, dan kita mendapatkan investasi yang kita butuhkan, masalah perceraian bisa dilakukan kapan saja. Saat dia mengatakan hal tersebut, Zack menjadi sangat bersemangat ketika dia membayangkan kecantikan dan keelokan tubuh Wendy. Memikirkan bahwa tidak hanya dapat mengamankan investasi malam ini tetapi juga merebut seorang wanita cantik, membuatnya sangat gembira. Oh! Anggota keluarga Zimmer lainnya sangatlah gempar saat mereka mendengar hal ini. Sebab sangat banyak laki-laki muda lainnya yang mengejar hal tersebut. Jika itu masalahnya, Zack bukanlah satu-satunya yang memiliki kesempatan itu. Laki-laki muda lainnya pun memiliki kesempatan yang sama pula. Kakek Zimmer kembali mengerutkan keningnya. Setelah ia melakukan pertimbangan, raut mukanya berganti menjadi senyuman besar. Itu bukanlah ide yang buruk. Lagi pula Zack memiliki pemikiran yang paling cemerlang. Ini adalah ide bagus, tidak buruk sama sekali. Bagi orang normal, merupakan suatu anugerah untuk bisa menikah dengan keluarga kaya seperti kita. Kakek Zimmer tidak terlalu memikirkan apa yang Zack katakan mengenai perceraian yang bisa dilakukan. Wanita seperti Wendy akan terus dimanjakan selama dia masih memiliki nilai untuk mereka. Dan mereka dapat mengusirnya kapanpun ketika sudah tidak berguna lagi. Pada saat itu, seseorang pun mengatakan, ide Zack sangatlah bagus. Pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa menjamin agar manajer Sorrell mengagumi keluarga kita? Mata setiap anggota keluarga Zimmer pun berbinar. Zack tersenyum dan berkata, apa yang kalian mengerti? Aku telah memberikan banyak macam hadiah mahal kepadanya selama beberapa hari ini. Hal tersebut cukup untuk membuat wanita manapun berlutut. Jika ia memiliki keuangan yang baik, dia tidak mungkin mengirim pesan atas kemauannya sendiri. Hadiah-hadiah tersebut bernilai ratusan ribu dolar. Dengan perlahan senyuman muncul dalam wajah kakek Zimmer. Kau benar, jika wanita bersedia menerima hadiahmu, maka tentu saja artinya kau telah mencurahkan seluruh isi hatimu ke dalamnya. Setelah itu sorotan matanya berubah menjadi dingin dan berkata kepada seluruh anggota lainnya. Aku tahu bahwa beberapa di antara kalian memiliki motif tersembunyi sendiri dan ingin merebut wanita itu dari Zack. Aku memperingatkan, peristiwa malam ini terlalu penting untuk keluarga Zimmer. Kalian tahu konsekuensinya apabila ada dari kalian yang berani merusak acara malam ini. Saat kakek Zimmer mengumumkannya, murunglah seluruh anggota lainnya yang memiliki rencana tersebut. Zack melihat ke mereka dengan gembira. Para pecundang ini benar-benar berpikir untuk bersaing dengannya. Lelucon macam apa itu? Sementara keluarga Zimmer menunggu, sebuah Mercedes-Benz S-Class berhenti di depan pintu masuk utama villa itu. Seorang tua berambut putih datang dengan membawa kotak hadiah di tangannya. Orang tua ini terlihat sangat bersemangat. Dia berjalan sambil tertawa terbahak-bahak. Kakek Zimmer, betapa kejamnya engkau. Kau mengundang sekretaris Xavier dan manajer Sorrell dari York Enterprise untuk perjamuan makan, tetapi kau tidak mengundang diriku. Aku mengundang diriku sendiri hari ini, jadi aku harap kau tidak marah akan hal itu. Tidak marah akan hal itu. Kepala pemimpin keluarga Stone, seluruh anggota keluarga Zimmer pun terkejut. Keluarga Stone dan keluarga Zimmer sama-sama merupakan keluarga kelas 2. Total kekayaan dari Johann Stone dan kakek Zimmer pun hampir sama jumlahnya.
Dia memegang sebuah kotak hadiah di tangannya dan tersenyum. Tidak boleh datang dengan tangan hampa. Kau bisa menganggap ini sebagai hadiah sebagai simbolis pertemuan pertama kita satu sama lain. Johan tertawa. Namun, kakek Zimmer, kau harus memperkenalkan sekretaris Xavier padaku malam ini. Sambil berbicara, Johan membuka hadiah di tangannya itu. Bab 93. Semua anggota yang hadir menghela nafas mereka. Sebuah miniatur patung kuda emas ada di dalam kotak itu. Walaupun hanya seukuran telapak tangan, benda itu cukup mahal. Sebuah barang kuno yang mahal, dan harganya pun masih tertera di situ. Karena itu, Johan Stone dan kakek Zimmer berada dalam tingkatan status yang sama. Salah satu dari mereka tidak perlu memberikan hadiah saat mereka berdua bertemu. Akan tetapi, Johan merendahkan dirinya hari itu dengan menjunjung nama baik keluarga Zimmer. Baik, tentu saja. Siapapun yang masuk melalui pintu ini adalah tamu kami. Silahkan duduk, manajer Stone. Akan tetapi, tolong jangan terlalu berlebihan lain kali. Dengan rendah hati pun aku akan menerima hadiah ini. Senyuman kakek Zimmer sangatlah lebar. Ini bukanlah tentang uang, tetapi nama baik. Walaupun Johan ragu dan dia tahu bahwa Wendy Sorel dan sekretaris Xavier akan datang, dia tetap adalah rubah yang licik. Hanya saja dia tidak menunjukkan sisi itu. Setelah menyambut Johan, kakek Zimmer memanggil kembali Zack. Siapa dia sekretaris Xavier yang Pak Tua Stone itu bicarakan? Sekretaris Xavier, Zack tampak girang. Kakek, sekretaris Xavier adalah sekretaris dari CEO York Enterprise, Yvonne Xavier. Perkataannya adalah mutlak dalam perusahaan itu. Dari semua orang yang bisa Wendy ajak, dia memilih untuk datang bersamanya. Semakin terlihat investasi yang kita butuhkan sudah ada di depan mata. Bagus, benar-benar sangat bagus. Muka kakek Zimmer dipenuhi dengan kebanggaan memiliki seorang cucu seperti Zack. Anak ini tidak mengecewakan sama sekali. Sebelum kakek Zimmer melanjutkan, sebuah Benz lainnya berhenti di depan gerbang utama villa. Zahariah Brook, kepala pimpinan keluarga Brook keluar dari mobil dengan senyuman. Kakek Zimmer, aku mengundang diriku Puls ke sini. Ini hadiah kecil dariku sebagai tanda hormat. Sambil dia bicara, dia membuka kotak hadiah itu. Sebuah patung tua Mason hadiah itu. Sebuah patung tua Mason yang sangat terkenal. Banyak mata terkagum melihat indahnya patung porselen tersebut. Benda ini bernilai setidaknya ratusan ribu, dan memang terlihat sangat klasik dan elegan. Kakek Zimmer tersenyum, Pak Brook, kita telah mengenal satu sama lain selama beberapa dekade. Kenapa kau menjadi sangat rendah hati? Tidak sama sekali, aku ingin meminjam sedikit pengaruhmu malam ini, tentu saja aku harus bersikap sedikit rendah hati. Sekretaris Xavier dari York Enterprise akan datang malam ini. Aku telah pergi ke perusahaannya beberapa kali tapi tidak sekalipun pernah bertemu dengannya. Aku harap kau bisa merekomendasikan diriku kepadanya. Kesuksesan investasi dari keluarga Brook nanti akan sepenuhnya bergantung kepada apakah kau mau membantu kami atau tidak. Zahariah tertawa. Sangat jelas bahwa dia lebih jujur dan berterus terang dibandingkan Johan. Dia tidak mencoba untuk menutupi maksud dan tujuannya, bahkan mengizinkan semua melihatnya dengan jelas. Tidak peduli apakah itu keluarga Stone atau keluarga Brook. Keduanya telah berkolaborasi dengan York Enterprise sebelumnya, tapi proyek keduanya pun sama-sama mengalami kerugian. Saat Harvey York mengambil kursi kepemimpinan, dia membuat keputusan bulat dan uang investasi mereka pun terklaim. Kedua keluarga tersebut mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil untuk bertemu dengan CEO York Enterprise yang baru. Mereka bahkan tidak dapat bertemu dengan Yvonne. Tidak pernah ada kerahasiaan di antara keluarga-keluarga ini. Merupakan suatu kebodohan dari seorang anggota keluarga Zimmer yang mengumumkan hal tersebut, bahwa sekretaris CEO akan datang sebagai tamu. Seluruh orang kelas atas di Niumi pun kaget akan berita ini. Mereka tidak akan bisa bertemu dengannya di hari-hari biasa. Tapi sekarang mereka mempunyai kesempatan itu. Maka dari itu, mereka pun datang tanpa menghiraukan rasa malu. Dalam waktu setengah jam, sekitar 5 kepala keluarga lainnya datang. Faktanya, mereka semua merupakan keluarga yang investasinya dibatalkan. Hal yang sama, tentu saja mereka membawa hadiah untuk keluarga Zimmer. Walaupun mereka tidak mengetahui hubungan seperti apa antara keluarga Zimmer dan Yvonne, mereka semua hanya ingin ikut-ikutan untuk terhubung dengannya. Dan mereka harus memberikan sesuatu sebagai bentuk apresiasi. Pada saat itu, sebuah Bentley berhenti di depan pintu gerbang villa keluarga Zimmer. Pastilah seseorang dari York Enterprise yang sampai. Semua anggota keluarga Zimmer memandang dengan penuh kekaguman. Wendy Sorel haruslah seorang dengan posisi tinggi dan memiliki pengaruh yang besar. Tidak ada seorang pun di keluarga Zimmer yang mempunyai Bentley. Tapi, dia mampu untuk memiliki mobil ini.
Saat mereka semua sedang menanti-nantikan, Wendy yang duduk di kursi penumpang depan membuka pintu. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Bab 94. Kakek Zimmer memperhatikan perubahan ekspresinya dan menghela nafas. Sudah pasti dia wanita yang tidak berpengalaman karena sangat mudah terkejut. Dia pasti sangat mudah untuk dipengaruhi. Zack Zimmer berjalan menghampirinya dengan senyuman yang sangat lebar lalu mengulurkan tangannya. Selamat datang, Manajer Sorel, sebuah kehormatan Anda hadir ke tempat ini. Izinkan aku memperkenalkan, ini adalah kepala pimpinan dari keluarga kami. Wajah Wendy Sorel sangatlah sopan. Dia mundur setengah langkah, dan dengan ekspresi seperti itu dia menurunkan sedikit kepalanya dan berkata, aku pernah melihat kakek sebelumnya. Tangan Zack menjadi kaku mendengar perkataannya, tapi dia tetap berusaha menunjukkan semangatnya. Dengan cepat dia merubah gestur menjadi seorang penyambut yang baik. Karena kau telah hadir di sini, silahkan nikmati sajian hidangan di tempat sederhana kami sebelum kita setelah itu berbicara tentang bisnis. Apakah itu baik untukmu? Wendy ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, aku mengajak temanku untuk datang. Aku tidak yakin apakah dia akan menerima undangan jamuan makan malam ini. Segera saja setelah itu, seorang wanita cantik dengan setelan jas dan rambut terikat satu berjalan keluar dari kursi pengemudi. Seluruh tubuh Zack gemetaran. Dia langsung mendekatinya. Aku tidak menyangka bahwa itu kau, Sekretaris Xavier. Sambutan yang sangat hangat untukmu. Maafkan ketidaksopanan kami karena tidak menyambut Anda terdahulu. Yvonne Xavier menjadi linglung berada dalam situasi seperti ini. Sangat jelas bahwa dia pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian, mereka berdua telah diundang ke villa keluarga Zimmer walaupun sebenarnya keduanya masih bingung. Wendy dan Yvonne berjalan menuju aula utama sambil masih dalam kebingungan. Mereka kemudian sangat terkejut. Mereka tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi pemandangan yang begitu megah. Faktanya, setiap keluarga Zimmer mengenakan pakaian yang sangat bagus. Sementara mereka berdua berpakaian biasa-biasa saja, hanya dengan pakaian kasual, dan merasa sangat malu. Zack memimpin jalan menuju aula dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan suara yang gembira, Tuan dan Nyonya, selain Manajer Sorel, kami merasa terhormat untuk menyambut Sekretaris CEO dari York Enterprise, Nona Yvonne Xavier untuk menghadiri jamuan makan keluarga Zimmer malam ini. Banyak orang memandang kepada Yvonne. Rumor mengatakan bahwa CEO baru itu tetap bersikap sederhana. Banyak urusan perusahaan diputuskan sendiri oleh Yvonne. Dia menduduki jabatan tinggi, tetapi mereka semua tidak menyangka bahwa dia ternyata cukup muda dan tidak kalah mempesona. Saat dia berdiri di samping Wendy, mereka berdua tampak seperti dua bunga teratai dalam satu batang. Ini menarik perhatian semua pria di aula. Bahkan kakek Zimmer yang tidak bisa lagi bergairah di tempat tidur merasa seperti musim semi keduanya telah dihidupkan kembali. Mereka mungkin cantik dari luar, tapi yang mengejutkan semua orang di sana adalah mereka berdua muncul bersama di aula. Suasana di aula itu pun bergejolak. Meskipun pemimpin kepala keluarga yang telah tiba mengetahui bahwa mereka berdua akan datang, tetapi melihat mereka bersama dengan mata kepala sendiri memberikan mereka kejutan yang cukup besar, mereka menatap keduanya dengan kagum. Mereka mendengar bahwa siapapun yang berhasil menandatangani kontrak dengan York Enterprise dalam beberapa hari ini akan bekerja sama dengan Yvonne. Awalnya mereka mengira bahwa hanya dengan Wendy yang terlihat naif, dia mungkin tidak diizinkan banyak bicara di York Enterprise. Tapi dengan Yvonne di situ, pengaruh mereka yang digabungkan mungkin hanya berbeda sedikit di bawah kekuasaan seorang CEO. Siapa yang dapat menyangka, Zack memang layak menjadi pewaris keluarga Zimmer. Kita tidak hanya memiliki Manajer Sorel, bahkan Sekretaris Xavier juga ada di tengah-tengah kita malam ini. Di saat seluruh anggota memberikan pujian baginya, Mandy merasa gelisah. Wendy sangat sopan padanya hari ini. Dia tidak menyangka bahwa Wendy akan datang ke keluarga Zimmer yang pasti akan membuatnya merasa malu. Jika Zack berhasil mendapatkan investasi nanti, dia akan kehilangan haknya untuk berkata-kata apapun dalam keluarga Zimmer. Bahkan mungkin dia bisa diusir dari rumah hari ini juga. Bukanlah hal yang mustahil. Kemarilah Nona, kursimu di sini. Kami telah menyediakan kursi tengah di meja utama khusus untuk Anda. Kakek Zimmer tersenyum lebar ketika dia menyambut selamat datang kepada keduanya. Wendy dan Yvonne saling memandang. Mereka sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian, Wendy terbatuk ringan dan berkata, Kakek, kami menghargai keramahan Anda. Kami datang hari ini hanya untuk menyampaikan beberapa hal kepada Zack. Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Kami akan pergi setelah bisnis diselesaikan. Sesuatu, apalagi jika bukan karena kontrak investasi. Kakek Zimmer sangat senang dan tertawa terbahak-bahak.
Sekretaris Xavier, manajer Sorel, orang mengatakan bahwa begitu Anda memasuki pintu itu, Anda adalah seorang tamu. Karena sekarang waktunya makan malam, dan Anda datang tepat pada waktunya, mengapa Anda tidak makan dahulu bersama kami? Jika tersiar kabar bahwa Anda tidak makan bersama kami, nama keluarga Zimmer tidak akan sebaik sekarang di kota Niumhi. Bagaimana kalau kita makan bersama dulu? Kita bisa berbincang-bincang sambil makan malam. Kami selalu bisa menunggu pembahasan masalah lain setelah makan. Bagaimana kedengarannya? Kakek Zimmer memandang mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia berbicara. Kehadiran, sosok, dan paras kedua wanita itu memang luar biasa. Mereka bahkan memiliki kedudukan yang tinggi di York Enterprise. Jika kakek Zimmer bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai cucu iparnya, keluarga Zimmer seperti menemukan tambang emas. Bab 95. Keluarga Zimmer menunjukkan keramahan sedemikian rupa meskipun Wendy Sorel dan Yvonne Xavier terlihat duduk dengan sopan dan merasa malu. Mereka tidak terintimidasi dengan keluarga Zimmer. Namun, mereka ingat bahwa istri CEO ada di dalam keluarga Zimmer, jadi mereka perlu menunjukkan sopan santun. Selain itu, jika tersiar kabar bahwa orang-orang seperti mereka bersikap kasar, mereka bahkan mungkin kehilangan karir dan reputasi mereka. Yvonne dan Wendy duduk di kursi tengah meja utama. Di samping mereka, kakek Zimmer, Sean Zimmer, dan Zack Zimmer semuanya duduk secara berjajar. Di sisi lain juga, Johann Stone, Zachariah Brook, dan kepala keluarga lainnya duduk. Orang-orang ini semuanya memiliki kedudukan tinggi di kota Niumhi. Kakek Zimmer tidak berani untuk bersikap tidak sopan. Namun, ketika generasi muda keluarga Zimmer melihat pemandangan ini, mereka hampir meledak karena amarah. Si bajingan Zack ini memang beruntung. Dia tidak hanya berhasil membuat Wendy datang, dia bahkan berhasil mengajak Yvonne menghadiri jamuan makan malam. Dua wanita cantik datang bersama hari ini. Anda benar-benar memberi saya kebanggaan hari ini. Aku tidak akan bersikap rendah hati tentang itu lagi, mari kita bersulang dulu untuk kedua wanita ini. Zack tertawa kegirangan. Dia sangat senang. Jika dia bisa menangkap kedua wanita itu malam ini, dia akan sangat senang. Ketika dia memikirkan kesenangan ini, secara naluriah dia memandang ke arah Mandy yang duduk di kursi terakhir. Zack sangat puas. Mandy, menurutmu apa kau benar-benar mampu? Apa kau tidak mengatakan bahwa kau dapat memenangkan kontrak investasi dari York Enterprise? Tunggu dan lihat saja, kau akan segera dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Zack berkata dalam benaknya. Kakek Zimmer, apakah kau tidak memperkenalkan kami? Setelah bersulang dengan minuman anggur, Johann Stone berseru dengan lantang. Matanya tidak pernah beralih dari Yvonne sejak awal. Yvonne seperti CEO baru. Keduanya sangat bersikap sederhana. Sulit untuk bertemu dengannya, apalagi untuk mengajaknya makan. Johann sendiri membutuhkan investasi dari York Enterprise. Karenanya, ketika dia mendengar berita bahwa Yvonne akan datang ke keluarga Zimmer, dia segera mengambil kesempatan itu. Johann sekarang kaget melihat kemampuan keluarga Zimmer. Fakta bahwa mereka dapat mengundang sekretaris Xavier sudah diketahui banyak pebisnis di luar. Ini benar-benar membuktikan kompetensi keluarga Zimmer. Kakek Zimmer harus membalas budi, jadi sambil tertawa ia berkata, Sekretaris Xavier, ini adalah kepala keluarga Stone di Niumhi. Mereka adalah keluarga yang juga menangani properti. Keluarga Zimmer telah berkolaborasi dengan mereka selama bertahun-tahun hingga sekarang. Yvonne sedikit tidak bisa berkata-kata, tapi dia menjawab dengan sopan, begitu, senang bertemu denganmu manajer Stone. Johann tersenyum sambil berkata, tidak perlu bersikap sopan. Ini kartu nama saya. Kami ingin mengundang sekretaris Xavier ke tempat tinggal kami yang sederhana untuk jamuan makan kapanpun Anda memiliki waktu luang. Kami akan sangat merasa terhormat. Yvonne tidak menerima kartu itu, sambil sedikit mengerutkan keningnya dia berkata, maaf, Tuan Stone. Perusahaan kami memiliki aturan bahwa kami tidak diizinkan untuk menghadiri makan malam secara kasual. Ekspresi Johann berubah seketika tapi dia segera tersenyum dan menjawab, tentu saja perusahaan Anda memiliki aturan ketat. Orang-orang seperti kami harus belajar banyak dari Anda. Ketika dia mengatakan itu, ekspresi di mata Johann berubah dan dia berbalik menoleh ke kakek Zimmer. Siapa yang tahu bahwa keluarga Zimmer telah menemukan tambang emas? Yvonne tidak memberikan perhatian kepada Johann namun bersedia untuk datang mengunjungi keluarga Zimmer. Itu saja sudah mengartikan banyak hal baginya. Yvonne mengerutkan wajahnya dengan kesal. Mereka datang hari ini hanya untuk mengembalikan beberapa barang dan tidak menyangka muncul beberapa pimpinan kepala dari keluarga yang berbeda. Harvey Yorklah yang membuat keputusan untuk membatalkan kolaborasi proyek mereka. Dia tidak akan berani datang dan menemui orang-orang ini tanpa izin dari CEO.
Yvonne merasa seperti sedang duduk di atas bantal dengan jarum dan tidak tahan ingin mencoba berdiri dan segera pergi. Wendy juga merasa bersalah. Jika ia tahu bahwa situasinya akan sampai seperti ini, dia tidak akan meminta Yvonne untuk ikut serta menemaninya. Pada saat itu, Zaharia Brook tertawa terbahak-bahak. Pak Tua Zimmer, aku mendengar bahwa pusat bisnis Anda telah mendapatkan sejumlah investasi dari York Enterprise. Kabar yang sangat baik. Jangan lupa ketika Anda mendapatkan keuntungan nanti, berikan kami sisa makananmu saat kau memiliki daging untuk dimakan. Kakek Zimmer menjawab dengan rendah hati, kami sebenarnya belum mendapatkan persetujuan mereka. Namun, kontrak tersebut memang sedang dalam proses negosiasi. Tentu saja, bagaimana kami mendapatkan kontrak itu bergantung pada apa yang dipikirkan perusahaan York. Kakek Zimmer memang rendah hati saat itu, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak berpikir demikian. Dia secara khusus mengundang sekretaris CEO, dan dia memberitahu mereka bahwa kontrak itu bahkan belum disetujui. Siapa yang dia coba curangi? Sebelum kakek Zimmer bisa melanjutkan, Yvonne sudah tidak tahan lagi dan berdiri. Para kepala keluarga yang terkasih, mohon jangan salah paham. Kami tidak datang ke sini hari ini untuk tidak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dengan keluarga Zimmer. Kami datang karena masalah pribadi. Apapun yang berhubungan dengan kontrak, silakan datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi. Itu adalah salah satu aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Terlalu banyak orang yang hadir saat itu. Yvonne tidak bisa langsung memberitahu mereka tentang masalah pribadi itu. Keluarga Zimmer adalah keluarga istri dari CEO. Mereka perlu menunjukkan rasa hormat yang penuh dalam hal ini. Kakek Zimmer tersenyum saat mendengar ini. Sekretaris Xavier benar. Kami di sini hanya untuk membicarakan topik santai saja. Kami di sini bukan untuk membahas bisnis. Wendy menarik Yvonne dari samping. Pembicaraan terhenti sekali lagi. Bab 96. Yvonne Xavier hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat ke arah kerumunan orang di sekelilingnya dan dia benar-benar terkejut saat melihat seseorang yang dikenalnya. Harvey York. Dia melihat Harvey duduk di bagian ujung. Lantas dia tiba-tiba tidak memiliki nafsu makan lagi dan berlari ke arah Harvey. Kini dirinya diselimuti kecemasan. Perhatian semua orang terfokus padanya sambil bertanya-tanya apa yang dia sedang lakukan. Namun, dia berjalan menuju pria yang mengenakan pakaian yang dibeli dari toko di pinggir jalan itu. Ketika dia berdiri di sampingnya, ekspresi wajah banyak orang berubah secara drastis. Ini terutama untuk keluarga Zimmer. Banyak wajah mereka berubah seketika itu juga. Ada apa hubungan dengan menantu yang menumpang itu? Apakah orang tak berharga ini menyinggung sekretaris Xavier? Sampai dia harus berlari ke arahnya begitu dia melihatnya. Rasa dingin menjalar di punggung kakek Zimmer. Sekretaris Xavier adalah seseorang yang tidak boleh merasa tersinggung. Jika Harvey pernah membuatnya kesal di masa lalu, dia pasti akan membunuhnya setelah ini. Apa? Ada apa dengan pertanda malapetaka ini lagi? Zack Zimmer hampir saja mengeluarkan kata-kata makian. Hai teman, lama tidak bertemu. Harvey menyela dan berdiri sambil tersenyum sebelum Yvonne memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Yvonne sedikit diam terkejut tapi dia cepat mengerti. Dia segera tersadar sambil tertawa kecil. Harvey, siapa yang tahu kita akan bertemu lagi setelah lulus? Kau bekerja di mana sekarang? Semua keluarga Zimmer menghela nafas lega mendengar responnya itu. Untungnya, mereka hanyalah teman lama. Kalau tidak, bagaimana seorang pecundang seperti Harvey bisa mengenal seseorang yang berkedudukan setinggi seperti sekretaris Xavier? Zack berlari dengan gugup. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia mulai menghina Harvey, sekretaris Xavier, mengapa kau berbicara dengan pecundang seperti dia? Apa kau tidak tahu, dia tidak hanya terkenal di keluarga Zimmer, dia juga terkenal di seluruh Niumhi. Menantu laki-laki yang hanya menumpang hidup dari keluarga Zimmer. Dia hanya memiliki $100 untuk uang saku hariannya. Sekretaris Xavier, jangan terlalu dekat dengannya atau kemalangannya akan menular padamu. Yvonne merasa ngeri mendengar kata-katanya dan memandang Harvey dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Harvey bersembunyi selama 3 tahun setelah meninggalkan keluarga York. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey menanggung aib seperti itu selama 3 tahun ini. Tidak heran ketika Harvey kembali, Harvey melakukan banyak pekerjaan luar biasa. Zack tidak menunggu Yvonne menjawab. Kemudian dia melanjutkan, orang seperti ini adalah pecundang. Keluarga kami sedang bersiap untuk mengusirnya untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran kita selama 18 generasi berikutnya. Harvey, cepatlah pergi. Apakah kau berencana untuk merusak pemandangan di sini? Harvey terlalu malas untuk memikirkan Zack.
Dia hanya tersenyum dan berkata, Ivone, kau pernah menjadi dewi yang begitu acuhnya ketika kita belajar bersama. Sejak kapan kau mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya ini? Pecundang, siapa yang kau sebut tidak bisa dipercaya? Zack berteriak. Kau tahu sendiri. Harvey menjawab dengan malas. Dia kemudian mengabaikan Ivone dan melanjutkan duduk dan menyantap makanannya. Harvey melihat wajah Ivone masih dipenuhi rasa gugup. Kemudian, dia dengan santai berkata, karena kau di sini dan telah diundang untuk makan malam, mengapa tidak makan saja? Akan sia-sia jika kau tidak menyantap makanan ini. Ivone menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu bahwa Cheo-nya tidak marah dan dia mengizinkannya untuk melanjutkan makan malam. Apakah kau reinkarnasi dari hantu yang kelaparan? Nona Xavier, silahkan lewat sini. Jangan mau diganggu oleh sampah yang menjijikkan ini. Zack melontarkan hinaan lagi sebelum memberi isyarat dengan tangannya mengajak pergi Ivone. Setelah malam ini berakhir, dia harus mengusir Harvey dari keluarga Zimmer. Dia bukan hanya tidak berguna, yang dia bisa lakukan hanyalah memperburuk keadaan. Saat Zack melontarkan hinaan, dia tidak menyadari wajah Ivone berubah menjadi pucat. Wajah Wendy juga menjadi lebih pucat seperti mayat. Mereka benar-benar tidak datang untuk menjadi tamu di keluarga Zimmer hari ini. Masalahnya adalah situasinya di luar perkiraan mereka sehingga seperti mereka tidak dapat turun dari harimau yang sudah mereka tunggangi. Wajah kakek Zimmer bergejolak dengan beragam emosi saat dia melihat Ivone berjalan kembali ke tempat duduknya. Dia takut keadaan akan berubah menjadi lebih buruk, jadi dia langsung berdiri dan mencoba memberikan sedikit tepuk tangan. Hadirin sekalian, keluarga Zimmer menyambut Anda semua sekalipun Anda mengundang diri sendiri hari ini. Lagi pula, kami memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan. Karena kalian semua ada di sini, mengapa kalian tidak menjadi saksi kami? Oh, aku ingin tahu kabar baik apa ini. Mungkinkah kakek Zimmer telah menemukan cinta keduanya? Kepala keluarga lainnya yang hadir sangatlah skeptis. Meskipun ada wanita cantik dalam acara itu, mereka tidak berniat menutupi perasaan mereka yang sebenarnya dan malah tertawa terbahak-bahak. Kakek Zimmer mengedipkan matanya ke mereka. Jangan menertawakan orang tua sepertiku sekarang. Sebelumnya, aku ingin semua orang memperhatikan sesuatu untukku. Sambil mengatakan itu, kakek Zimmer menepuk tangannya memberikan tanda. Segera saja, para pengawal keluarga Zimmer masing-masing membawa satu kotak besar ke aula. Bab 97. Zack Zimmer tidak bisa berkata-kata terhadap hal ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia mengeluarkan semua barang-barang mewah itu. Ekspresi kepala keluarga lainnya mulai sedikit berubah satu persatu. Mereka semua memiliki set barang yang sama di rumah mereka. Oh, ini adalah barang yang harus dimiliki oleh masyarakat kelas atas di Niumhi. Pandangan kakek Zimmer beralih ke Ivone Xavier dan Wendy Sorelli. Lalu dia tersenyum. Tamu kami yang terhormat, karena Anda ada di sini, mengapa Anda tidak mencoba melihat-lihat set barang berharga milik keluarga Zimmer? Ivone dan Wendy hendak menolak tawaran itu, tetapi ketika mereka melihat barang-barang mewah berkualitas tinggi di beberapa kotak itu, wanita manapun pasti akan tergerak. Oleh karena itu, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba meliriknya. Kakek Zimmer memperhatikan ekspresi mereka. Dia bersikeras untuk meraih kemenangan malam itu. Kemudian dia melambai dan berkata, hadirin sekalian, datang dan lihatlah. Pengawal pertama membuka kotak di depan. Di dalamnya ada satu set 6 perhiasan yang terbuat dari emas putih dari kalung hingga cincin. Itu adalah satu set perhiasan lengkap. Terdapat mosaik berlian besar berkilauan, memantulkan cahaya dengan cemerlang. Wow, itu adalah satu set 6 perhiasan pertunangan Tiffany dan Co. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang saja. Banyak wanita di keluarga Zimmer menjadi bersemangat. Siapa yang tidak bersemangat? Siapa yang tidak menginginkan satu set perhiasan Tiffany? Bahkan mata Mandy Zimmer tersipu saat melihat ini. Ketika menikah dengan Harvey York, dia bahkan tidak memiliki cincin berlian, apalagi memiliki hal-hal lainnya seperti itu. Tidak jauh dari mereka, Lillian Yates memandang Harvey dengan kebencian. Jika bukan karena kerumunan orang-orang itu, dia akan memberi Harvey banyak omelan. Putrinya sendiri harus sangat menderita karena menikah dengan pecundang sepertinya. Selanjutnya, kotak kedua dibuka. Tidak ada yang lain di dalam kotak ini selain setumpuk nota bank berwarna biru. Ada 88 tumpukan jika dihitung dengan benar, yang berarti ada 880.000 dolar nilainya. Kotak ketiga kemudian dibuka. Di dalam kotak itu ada setumpuk dokumen legal. Itu adalah dokumen legal untuk satu set villa. Kakek Zimmer melihat barang-barang ini dan dengan bangga berkata, hadirin sekalian, mohon jadilah saksiku.
Ada satu set villa, satu set perhiasan, dan 880.000 dolar uang tunai. Orang tua ini telah mempersiapkan semua ini dari beberapa tahun yang lalu. Aku ingin memberikan ini kepada cucu tertua dari keluarga Zimmer agar dia dapat meminta calon istrinya menikah. Namun, cucuku ini memiliki selera yang tinggi dan tidak pernah menemukan wanita dalam impiannya. Oleh karena itu, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerahkan hadiah pertunangan ini. Hari ini, dia mendekatiku dan memberitahu bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang dia sukai dan siap untuk melamarnya. Saya kemudian memutuskan untuk menyerahkan barang-barang itu sebagai hadiah untuk pasangan muda ini. Tentu saja, Zack adalah cucu tertua dari keluarga Zimmer dan merupakan ahli waris yang sah. Setelah menikah, posisi kepala keluarga Zimmer akan diserahkan kepadanya. Saya berharap orang-orang yang berkumpul di sini hari ini akan memberikan dukungan penuh kalian kepada pasangan muda ini. Itu sudah pasti. Namun, kakek Zimmer, siapakah cucu iparmu ini? Kepala keluarga yang hadir banyak dari mereka mengalihkan pandangan ke arah Yvonne. Mungkinkah Yvonne adalah cucu perempuan dari keluarga Zimmer? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjelaskan mengapa dia acuh terhadap mereka. Sepertinya mereka memang perlu memperhatikan keluarga Zimmer mulai sekarang. Mereka akan menjadi keluarga kelas 1. Yvonne dan Wendy tidak menunjukkan reaksi apapun. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Zack. Mereka tidak pernah mengira kakek Zimmer merujuk ke salah satu dari mereka. Mereka berdua menunggu untuk melihat siapa gadis yang beruntung itu. Kakek Zimmer berbalik ke arah Yvonne dan Wendy. Dia melihat adanya harapan dalam wajah mereka dan memiliki kepastian di hatinya. Kemudian kakek Zimmer melanjutkan dengan senyuman. Hadirin sekalian, siapa yang akan menjadi cucu menantu dari keluarga Zimmer? Dia akan menjadi tunangan ahli waris kita. Saya akan membiarkan cucu lelaki saya yang luar biasa mengumumkan rahasia ini sendiri. Selesai berbicara, kakek Zimmer memimpin para hadirin untuk bertepuk tangan. Prok prok prok. Aula itu seketika meledak dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Pada saat inilah, tanpa disadari, Zack telah berubah menggunakan setelan putih dan dengan sekuntum mawar di saku dadanya. Dia berjalan keluar dengan ekspresi puas pada wajahnya. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Apa yang Zack coba lakukan? Apakah dia berpikir ini adalah pernikahan? Apakah dia tidak tahu etika dasar mengenakan jas? Namun, semua wanita muda memandangnya. Sebagai seorang pemuda dari keluarga kaya, dia memang arogan, dia memiliki penampilan yang baik. Zack tampak seperti manusia di luar, tetapi perilakunya seperti anjing. Bahkan Mandy menoleh memandang Harvey setelah melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas mengeluh dalam hatinya. Ketika dia menikah dengan Harvey, Harvey tidak melamarnya atau memberinya hadiah pernikahan. Mereka bahkan belum makan malam bersama. Mereka hanya baru pergi berdua untuk mengambil akta nikah mereka. Bahkan Mandy juga yang harus membayar uang untuk Harvey. Saat memikirkan hal ini, Mandy merasa sedikit tersiksa. Bab 98. Dia tidak berharap untuk dilamar, yang dia harapkan hanyalah memiliki upacara pernikahan yang lengkap dan bahagia. Namun, suaminya ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menghela nafas yang berat lagi. Harvey, dasar sampah. Cynthia Zimmer yang ada di samping mereka menjadi sangat marah dan memelototi Harvey York. Lihat mereka, sekarang lihat dirimu. Tidak usah membahas lamaran pernikahan. Kau sudah menikah dengan saudara perempuanku selama bertahun-tahun. Apa yang pernah kau berikan padanya? Jika kau benar-benar seorang pria, seharusnya kau sudah memulai mengurus perceraian. Kau tidak cocok dengan saudara perempuanku dan tidak memiliki kemampuan untuk membahagiakannya. Cynthia, Mandy menatap adik perempuannya itu, sambil menahan pikirannya untuk dirinya sendiri. Kak, jangan lindungi dia lagi. Sampah adalah sampah. Pecundang adalah pecundang. Itu adalah sifatnya, dia tidak bisa mengubah itu. Jika aku jadi dia, aku akan mencari tempat untuk menyembunyikan diri dari dulu. Bagaimana mungkin aku masih punya wajah untuk tinggal di sini dan melihat sebuah lamaran? Apa dia tidak punya akal sehat dalam dirinya? Apakah dia tidak menyadari betapa kaya dan romantisnya Zack dibandingkan dengan kesengsaraan dan keputusasaannya? Perasaan kesal tergambar jelas di seluruh wajah Cynthia. Kakakku telah mengalami kesialan selama 8 generasi karena telah menikahimu. Sementara itu di aula, rasa ingin tahu semua orang terlihat dengan jelas. Mata mereka menatap lurus ke arah Zack tanpa berkedip. Mereka ingin tahu kepada siapa dia akan melamar. Zack merasa bangga pada dirinya sendiri. Dengan mengenakan setelan jas putih, dia tampak seperti pangeran dongeng yang menawan, tampak mempesona dan sangat bergembira. Zack menahan dirinya untuk tidak tertawa terbahak-bahak.
Dia menggigit bibirnya hingga terlihat seperti senyuman yang ambisius. Zack menunjukkan aura yang sangat santai menghadapi kerumunan itu. Dengan lembut dia berkata, "Hadirin sekalian, para kepala keluarga dan temanku tersayang. Ada yang ingin aku katakan. Ketika aku pertama kali bertemu wanita ini, itu merupakan cinta pada pandangan pertama. Dia telah membuat hatiku yang layu hidup kembali. Sejak hari itu dan seterusnya, aku telah memutuskan bahwa aku, Zack Zimmer, akan bekerja keras untuk memberinya semua kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Hari ini, di depan orang banyak ini, aku ingin mengatakan apa yang telah tersimpan di hati selama beberapa hari terakhir ini. Aku berharap kalian semua akan menjadi saksiku." Zack menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke Wendy Sorrell yang masih menonton drama ini berlangsung. Kemudian dia berkata dengan penuh harapan terlukis jelas di wajahnya, "Wendy, maukah kau menikah denganku?" Penonton mulai berteriak-teriak dan seketika suasana di aula menjadi gempar. Ini terlalu terang-terangan. Zack melamar manajer Sorrell dari York Enterprise di depan semua orang ini. Rumor mengatakan bahwa manajer Sorrell tidak diragukan lagi sangat baik dalam karirnya dan dia akan dipromosikan menjadi seorang direktur. Tidak heran jika Zack dapat memperoleh investasi dari York Enterprise. Dengan orang dalam berkedudukan tinggi, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mandy menjadi pucat. Dia tahu mengapa dirinya kalah dari pria ini. Karena Zack dan Wendy memiliki hubungan seperti ini, dia tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan itu. Wajah Yvonne Xavier dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa mengerti dengan jelas kapan Wendy dan Zack memulai hubungan mereka. Bukankah dia tidak datang mengembalikan hadiah-hadiah yang Zack kirimkan padanya? Wendy sendiri tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia sudah datang mengembalikan hadiah itu. Bagaimana mungkin secara misterius hal ini berakhir menjadi sebuah lamaran pernikahan? Kakek Zimmer senang melihat kejadian ini. Dia semakin puas apalagi setelah melihat reaksi Wendy yang terlihat kaget dan terguncang. Bagi seorang wanita yang terlahir dari keluarga biasa, pasti tidak pernah terbesit dalam imajinasi terliarnya, bahwa suatu hari dia akan menikah dengan keluarga kaya. Dia berpikir bahwa ini pasti momen terpenting dalam hidupnya. Semua kepala keluarga saling memandang satu sama lain. Mereka lalu berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Meskipun Zack tidak menikahi Yvonne, tapi dia bersedia hadir hari ini. Itu membuktikan pengaruh Wendy di York Enterprise. Keluarga Zimmer akan segera naik ke puncak. Semua kepala keluarga dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan mengirimkan pesan teks untuk meminta anak bujangan mereka yang paling memenuhi syarat untuk datang. Meskipun Wendy sudah menjadi milik Zack, masih ada Yvonne yang tersisa. Siapapun yang berhasil menikahinya akan mendapatkan banyak keuntungan. Manfaat ini bahkan mungkin melebihi dari apa yang keluarga Zimmer dapatkan. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Anak-anak muda dari keluarga Zimmer berteriak. Semua ini telah direncanakan sebelumnya agar Wendy tidak ragu-ragu dan menyetujui lamarannya saat dia masih dalam kebingungan. Bagaimanapun juga, ini adalah villa yang sangat besar. Ada 6 set perhiasan dari Tiffany & Co dan uang tunai senilai 880.000 menunggunya. Seorang pewaris dari keluarga Zimmer baru saja melamarnya di depan kerumunan dengan latar belakang suasana yang sangat mewah. Zack melihat bahwa Wendy masih terkaget dan kebingungan. Kemudian dia berkata, "Wendy, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu saat aku pertama kali bertemu denganmu di York Enterprise. Aku tahu bahwa kau adalah wanita yang kucari selama hidupku. Untukmu, aku telah mengambil semua tabungan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun dan membeli semua barang mewah yang diinginkan oleh wanita manapun. Aku mungkin telah kehilangan jutaan untuk hal itu, tetapi aku tidak keberatan sedikit pun. Jika kau menyukainya dan selama aku ada di sini untukmu, maka aku akan memberikan semua itu kepadamu." Bab 99. Apa? Penonton sangat terkejut. Zack telah kehilangan jutaan dolar hanya untuk membeli barang-barang mewah. Apa dia sudah gila? Saat mereka melihat sikapnya, mereka berpikir bahwa Zack tidak mungkin memaisukannya. Tidak heran dia bisa memenangkan hati Wendy Sorrell, setelah menghamburkan uang sebanyak itu untuknya. Apa ada wanita yang sanggup menolak itu? Dia rela menggunakan jutaan dolar hanya untuk merayu seorang perempuan. Sungguh mencengangkan. Benar sekali, menjadi kaya buat seorang pria adalah satu masalah, kalau dia rela menghabiskan uang untukmu itu masalah yang lain lagi. Betapa mengagumkan. Jika suamiku memperlakukanku seperti itu, aku bahkan rela untuk mati. Banyak sekali wanita yang mulai berpendapat. Barang-barang mewah senilai jutaan. Itu artinya semua barang itu pasti barang antik atau barang yang terbatas dan sedang tren. Wanita manapun pasti akan menerimanya. Banyak wanita yang saat ini sedang menatap penuh harap pada Zack Zimmer.
Kakek Zimmer mengangguk-angguk. Cucunya itu memang luar biasa. Dia tahu bagaimana menangkap hati seorang wanita. Dia tahu apa yang perlu dan tidak perlu dikatakan. Keluarga Zimmer tidak perlu khawatir di masa depan dengan pewaris cerdas seperti ini. Lihat dirimu, lalu lihat mereka. Kau benar-benar memalukan. Lilian Yates mau tidak mau memarahi Harvey York. Dia hampir meludah saat melihat menantu laki-lakinya yang hanya menumpang itu. Lilian tidak peduli dengan standar yang Harvey miliki, tapi karena perbandingan antara kedua pria itu jelas jauh berbeda dalam pandangannya. Lilian merasa menantu laki-lakinya sama sekali tidak berguna. Mandy, aku peringatkan, kau lebih baik bercerai setelah ini. Aku akan mencarikan suami yang lebih baik untukmu. Aku tidak percaya kita bisa dikalahkan oleh si Jingan Zak itu. Ibu, mengapa kau masih membicarakan hal ini? Mandy menjawab dengan setengah hati. Dia menatap Wendy dengan kagum. Wanita mana yang tidak mengantisipasi adegan romantis dilamar seperti itu? Harvey tidak berkata apa-apa. Dia melihat ke depan dan merasa canggung. Apakah Zak sudah gila? Mengapa dia tiba-tiba melamar Wendy? Apakah air sudah membanjiri otak orang gila ini? Saat itulah Zak berlutut di depan Wendy. Dengan lembut Zak berkata, Wendy, aku sendiri yang memilih cincin pertunangan ini untukmu. Menikahlah denganku. Zak mengambil kotak cincin dari saku dan membukanya. Wow! Semua orang yang hadir mulai mengelilingi mereka dengan cepat. Terdengar banyak suara dan menahan nafas tidak percaya. Sial, bukankah itu cincin telur merpati yang terkenal? Kerumunan itu tidak percaya dengan mata mereka. Cincin itu tidak menarik perhatian, tapi berlian Moasanite di atasnya adalah simbol telur merpati dalam dongeng. Setidaknya berlian itu bernilai 10 karat. Ini adalah telur merpati yang dilelang 3 tahun lalu. Kepala keluarga dari keluarga Brook, Zahariah Brook, datang menghampiri dengan mulut ternganga. Siapapun dari keluarga kelas atas di Niumi akan menyadari benda ini. Muncul di tempat lelang rahasia 3 tahun lalu dan dibeli oleh seorang pembeli misterius dengan harga tinggi senilai 30 juta. Siapa sangka benda ini ada di sini hari ini? Sungguh mengejutkan. Zak terlalu berlebihan. Bagaimana bisa dia mengeluarkan benda ini, hanya untuk Wendy? Apa? Telur merpati? Harvey berdiri dari kursinya pada saat itu. Wajahnya berkerut penasaran. Telur merpati itu dibeli dari tempat lelang 3 tahun lalu. Jika dia tidak salah ingat, dialah yang membeli berlian itu 3 tahun lalu. Meskipun dia meninggalkan benda itu di keluarga York, bagaimana mungkin mereka mengambil benda itu untuk dijual sedangkan itu dianggap sebagai properti keluarga York? Benda aslinya ada pada keluarga York. Itu berarti seharusnya telur merpati ini. Itu palsu, kan? Harvey tanpa sadar berseru. Apa yang kau katakan, pecundang? Zak melompat dari posisi berlututnya dan menunjuk Harvey dengan murka. Semua berbalik dan memandang ke Harvey pada saat itu. Maafkan aku karena tidak menahan kata-kataku. Harvey menggelengkan kepalanya. Telur merpati itu kelihatan terlalu palsu. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Wajah dan leher Zak memerah saat dia berteriak gugup. Harvey, jangan gampang berbicara seperti itu. Mandy menepuk tangan Harvey dengan lembut. Jika Harvey kembali membuat Zak emosi, dia akan mendapatkan konsekuensi yang mengerikan nanti. Seperti yang diduga, Zak melawan dengan dingin. Kau hanya menantu laki-laki yang menumpang dengan uang saku harian sebesar ratusan dolar per hari. Apa yang kau tahu tentang berlian? Kau sedang bercanda. Hari ini adalah hari besarku, jadi aku tidak akan memperhitungkan ini. Tapi, kurasa kau harus pergi secepatnya. Bolehkah aku melihatnya? Yvonne Xavier dengan lembut mendorong dan melirik pada Harvey. Suaranya penuh dengan kegelisahan. Yvonne pun sangat terkejut. Dialah yang secara pribadi membantu Harvey untuk membeli telur merpati itu 3 tahun lalu. Bagaimana bisa sekarang ada di sini? Kakek Zimmer menghentikan Zak dari kemarahannya itu. Kakek Zimmer melambai pada Yvonne dan berkata, tidak masalah. Silahkan, Sekretaris Xavier. Yvonne berlari ke depan, mata indahnya berkedip sambil menatap pada telur merpati itu. Kemudian dia langsung mengangkat tangan kirinya. Yvonne mengenakan cincin pada jarinya yang halus. Namun, cincin ini dipakainya di jari telunjuknya. Cincin berlian yang dipakainya bernilai paling tinggi 1 karat. Saat dibandingkan dengan telur merpati yang asli, seolah seperti anak kecil yang bertemu ibunya. Bab 100. Tolong, bisakah seseorang memberikanku sebuah senter? Tiba-tiba Yvonne Xavier bertanya. Cepat, cepat, bawa ke sini. Meskipun kakek Zimmer tidak tahu apa yang sedang Yvonne lakukan, dia memerintahkan pelayannya untuk memenuhi permintaannya. Dengan cepat, senter dibawa. Yvonne menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke arah 2 buah berlian itu. Cahaya yang menyilaukan menerangi berlian itu. Orang banyak yang berkerumun di sekeliling tidak bisa menahan nafas.
Kebanyakan dari mereka menunjukkan wajah tidak percaya. Di bawah cahaya, semua orang bisa melihat perbedaan antara dua jenis berlian. Berlian Yvonne lebih kecil, tapi pantulan cahayanya yang terang menyilaukan mereka. Pemandangan itu menarik perhatian orang-orang. Namun, telur merpati Zack Zimmer yang sebesar kepalan tangan itu. Ini, seseorang memecah keheningan. Wajahnya tidak percaya. Situasi apa ini? Bagaimana bisa berlian 1 karat ini lebih berkilau dan menarik daripada telur merpati 10 karat itu? Bukankah ini berlian yang berharga 4 juta dolar 3 tahun lalu? Aku ada di tempat lelangnya saat itu. Pantulan cahayanya sangat berkilau. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan, ini palsu. Apakah yang pecundang katakan itu benar? Mereka mulai bergumam dan berbicara. Kepala keluarga yang mulai angkat bicara. Mereka berpengetahuan luas di bidang ini dan tidak takut menyinggung siapapun. Mereka tidak tahan untuk mendiskusikannya. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk memandang Harvey York. Apakah ini sebuah keberuntungan untuk menantu laki-laki yang menumpang itu? Atau memang dia tahu persis tentang berlian? Wajah kakek Zimmer berubah drastis saat mendengar kata-kata itu. Dia melolot pada Zack dengan kekecewaan, berharap Zack segera memperbaiki situasi. Hal ini membuat semua menjadi semakin buruk. Jika dia ingin melamar, dia cukup mengambil berlian yang berharga beberapa karat. Bagaimana bisa dia menggunakan cincin berlian palsu? Bagaimana jika Wendy Sorrell menolak lamarannya? Reputasi keluarga Zimmer akan hilang. Yvonne tidak terganggu dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dan segera kembali di posisi sebelumnya. Dia hanya ingin memastikan bahwa itu bukan telur merpati yang Yvonne bantu menawarkan untuk mendapatkannya di pelelangan 3 tahun lalu. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada CEO. Semua hal lainnya di luar itu bukanlah urusan Yvonne. Yvonne tidak ingin berkata apa-apa mengenai apakah telur merpati itu asli atau palsu. Bukan posisinya untuk membahas masalah sepele pada keluarga Zimmer. Memang kenapa kalau berlian itu asli? Bagaimana jika itu palsu? Tidak ada yang penting bagi Yvonne. Kakek Zimmer melihat bahwa Yvonne tetap diam terhadap situasi itu. Kemudian dia melirik Zack yang malu dan tertawa. Baiklah semuanya, keluarga Zimmer adalah keluarga yang memiliki reputasi baik. Bagaimana mungkin kami memakai cincin berlian palsu pada keadaan genting seperti lamaran pernikahan ini? Aku yakin ada kesalahpahaman di sini. Cincin berlian ini tidak dibeli dari tempat lelang 3 tahun lalu. Aku membelinya dari Afrika Selatan beberapa tahun yang lalu. Namun, karena potongan dan warnanya yang tidak menarik, kami tidak pernah menunjukkannya ke publik. Kami sudah membuat diri kami menjadi bahan tertawaan di depan banyak orang malam ini. Benda ini mungkin tidak seharga 4 juta, tapi aku menghabiskan ratusan ribu atasnya. Setelah mendengar perkataan kakek Zimmer, semua orang yang menyatakan cincin berlian itu palsu sesaat tersadar. Menurut kakek Zimmer, berlian itu asli, tapi kualitasnya memang tidak sebanding. Zack menatap kakeknya sendiri dengan tatapan penuh arti. Dia hanya menghabiskan 20 dolar tadi siang untuk membeli cincin itu dari internet Amazon dengan pengiriman yang cepat. Penjualnya menegaskan tidak akan ada yang bisa melihat perbedaannya dengan mata telanjang. Zack menerimanya dengan yakin karena Wendy tidak akan mengetahuinya, tapi dia tidak mengira hal itu akan dibongkar oleh Yvonne. Kemudian dia berpikir tentang mengapa Yvonne memilih tidak berkata apa-apa selama momen krusial tadi. Hati Zack sedikit merasa lega. Apakah Yvonne jatuh cinta padanya? Yvonne berniat untuk menjaga reputasi Zack pada momen penting tadi. Mungkinkah dia memiliki penampilan luar biasa hari ini sehingga menarik perhatian Yvonne? Jika itu benar, Zack tiba-tiba merasa dilema. Jika dia tahu dari awal bahwa Yvonne sedikit tertarik padanya, untuk apa dia melamar Wendy? Status mereka sangat berbeda seperti siang dan malam. Namun, Zack sudah menunggangi harimau sekarang. Akan sulit untuk turun dari kendaraan liar seperti ini. Situasi sudah meluas sejauh ini. Dia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Ekspresi matanya berubah sedikit saat dia menoleh pada Wendy dengan wajah lembut. Wendy, menikahlah denganku. Akhirnya Wendy kembali sadar saat Zack kembali menanyakan lamarannya. Dia melihat Zack yang sedang berlutut di depannya. Wendy langsung menghindarinya dengan wajah yang marah. Para penonton saling berpandangan ketika melihat reaksi Wendy. Apakah calon cucu menantu perempuan dari keluarga Zimmer ini marah? Zack tercengang sendiri. Dia segera berkata, Wendy, meskipun berlian ini bukanlah telur merpati yang berharga 4 juta dari 3 tahun yang lalu, tapi ini masih berharga ratusan ribu. Ini bukan barang palsu. Tolong jangan marah. Berjanjilah untuk menikahiku dan aku akan mencari cara untuk membeli telur merpati yang berharga 4 juta untukmu.